Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Jumpa kembali di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Hari ini kita berkunjung di satu tempat yang memang Anda bisa melihat di belakang saya. Banyak kucing-kucingan di sini, tapi saya bukan di kebun binatang. Saya ada di satu tempat yang memang memberikan cintanya, memberikan kehidupannya, dan itu semua dipersembahkan untuk para kucing-kucing yang ada. Dan juga kucing-kucing yang bisa dikatakan bahwa mungkin ada sedikit untuk bisa menyelamatkan bagaimana edukasi juga akan diberikan. Hari ini saya bersama dengan dua tamu saya, meskipun saya bertamu ke mereka, tapi tetap karena ini podcast Ruang Tamu, jadi ada tamunya di hari ini. Ada Mbak Renita dan juga Abangda Joki. Halo bro, sehat bro? Siap, alhamdulillah. Sehat ya. Mas Mario, siap. Ini Toby, nggak pakai pet ya, tapi host. Iya, betul. Oke. Toby House ini menjadi salah satu tempat yang bisa dikatakan sebagai hotel cat. Cat Hotel. Nah, konsep awalnya seperti apa? Mungkin sama Mbak Reni tadi. Oke, Mbak Renita seperti apa konsepnya? Jadi konsep awalnya itu kita awal pertamanya itu bukanya pet shop. Kayak gitu. Awalnya ya? Awalnya. Oke. Kemudian berkembang lagi karena ada kebutuhan dari customer, kayak gitu akhirnya berkembanglah grooming dulu nih dari pet Oh, shop, oke. terus kemudian ada tambahan grooming, terus kemudian ada kebutuhan lagi request dari customer, akhirnya ada cat hotel. Oh, oke. Gitu. Jatuhnya waktu cat hotel kan ini membutuhkan banyak sekali ya mungkin touch ataupun juga knowledge yang luar biasa ya. Kalian berdua berangkatnya dari mana? Memang pelajari khusus atau dari pengalaman aja? Enggak sih, kita sebenarnya hobi sih Dari sebenarnya. hobi sih Mas sebenarnya. Kalau Emang boleh. Mas Yogi juga hobinya kucing juga? Iya, Nggak betul. alergi dengan kucing ya? Enggak. Sedikit takut iya. Awalnya? Oke. Tapi ya karena mungkin terbiasa ya. Iya. Jadinya it's okay lah, mungkin dicakar 1-2 kali ya Oke. akhirnya jadi kebiasaan, udah apa-apa sih. Oke, kalau konsep hotel berarti yang customer datang ke sini menitipkan Iya. dengan jangka waktu tertentu. Iya. Iya. Yang kebablasan gimana? Ada. Harusnya 3 ada. bulan, 4 bulan. Banyak sih sebenarnya. Tempat ada yang Ada beberapa yang overtime bisa. Jadi mereka juga ngabarinnya juga terlambat ya. Mungkin karena waktu itu kebanyakan waktu Lebaran ya biasanya. Ya. Oh, lebaran. Terus akhirnya ya udah kita, tapi tetap ada yang masih dikontak. Jadi nggak benar-benar dilepasin kucingnya, nggak ditengok, nggak dikabarin gimana saya mau ngambil kapan, tapi tetap ditengok gitu. Oke, cara berkomunikasi dengan pemilik kucing gitu ya, itu kan agak lumayan susah ya, effortnya juga tinggi ya. betul. Iya kan? Iya. Kalian memiliki cara seperti apa? Ini secara community-nya. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya untuk cat hotel sendiri ya, Iya. itu kan kita prosedurnya itu kan ketika masuk itu kita kasih biodata dulu nih kayak gitu, kemudian dari nama anabulnya, terus kemudian ownernya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa gitu kita catat semua. Terus untuk menjadi database kita, terus kemudian kita cek dulu nih anabulnya dalam kondisi apa, seperti apa nih kondisinya, apakah ada yang sakit, apakah ada perlu ada treatment khusus dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya dia sakit, kita nggak menerima karena kita di sini tidak hanya pet hotel, bukan untuk perawatan. Oke. Kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya dirasa kucing ini sehat, terus dia datang, kita tanyakan seperti hotel-hotel pada umumnya Iya, kayak pada manusia umumnya. gitu, mau inap kira-kira berapa lama kayak gitu kan. Terus periode berapa hari kayak gitu. Kemudian biasanya kita kasih minta DP. Kita minta DP untuk masuknya lah kayak gitu, sekitar 30-50% dari periode yang diminta kayak gitu. Oke, jadi memang ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Terus kemudian kalau misal nih, memang dulu kan pernah ada yang overtime kayak gitu. Nah, kita hubungin ownernya. Terus kemudian kita cari ini seperti apa kayak gitu. Misal pun juga kalau misalnya selama periode inap itu kucingnya ada apa-apa, misalnya tiba-tiba ada yang sakit, ada yang melahirkan, dulu sempat ada yang melahirkan Ada kayak juga gitu. yang Ada. Bedanya mana? Kebetulan bedanya saya Ini sendiri. akhirnya. Jadi si pemilik ini nggak bilang Iya. kalau dia lagi hamil, terus Oke. tinggal lebaran periode lebaran itu kan lama, dia inapnya tuh 2 minggu. 2 minggu lebih ya. Oke, 2 minggu lebih. Oke, biodata aman, DP aman, alamat aman, nomor telepon aman. Oke, udah. Tiba-tiba H+1 ya? Plus 2. H+2 ya? Plus 2. Setelah tinggal di sini.
Enggak, Atau H+2? setelah Oh, Lebaran. Setelah Lebaran. Nah, H+2 setelah Lebaran, ketika karyawan saya lagi bersih-bersih tuh kayak gitu. Terus ternyata lahiran ada anaknya kayak gitu, dan Oh, ternyata oke. malah dia itu apa sih istilahnya? Jadi kayak rahimnya keluar lah kasarannya Oh, kayak iya, gitu. sampai Dan harus sampai operasi. operasi. Sampai operasi. Iya. Sampai operasi. Jadi judulnya kita Lebaran itu cuman sholat Id. Hah? Habis sholat Id kita ngecek kucing. Kebetulan ya itu apa namanya? Oke. Langsung melahirkan. Iya, lahiran. Dan itu Banyak yang datang dong, keluarganya. Enggak ya. Ada. milik bayi. Nah, Saya gitu. menarik kalau kita bicara soal kucing, butuh perawatan tertentu. Sempat nggak kalian mencoba untuk kenapa harus memutuskan kucing? Ada perdebatan sedikit nggak waktu itu? Waktu mendirikannya awal pertama kali. Oh ya, ini kita back lagi nih Yoi, dari merdeka. awal gitu, nggak apa-apa dari ya awal. kayak Nggak gitu. apa-apa. Nah, jadi awalnya itu sebenarnya saya sih yang suka kucing dari dulu Oh, kayak gitu. oke. Saya suami ini ya biasa-biasa aja, cenderung takut sih malah. Cinta ke semua. Nah, cuman setelah kita nikah di awal tahun 2019 itu kita coba yaudah deh pelihara dua kucing kayak Oke. gitu. Nah, itu startnya Langsung itu ras di ya, langsung ras. ya, kita dulu Pignos ya. Pignos. Kita Pignos 2. Itu sebenarnya cuma buat peliharaan biasa, nggak Oh, kepikiran untuk buka pet shop dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, itu kita bukanya kita tinggalnya di Semarang pas itu. Hmm. Nah, terus 2019, terus kemudian 2020 itu kan Covid kan ya. Ya, Nah, 2020. Covid itu ternyata, nah di situ yang saya melihat peluangnya itu di Semarang. Jadi memang di perumahan sekitar tempat tinggal kita Oh, itu tuh banyak yang banyak yang pelihara kucing, dan mereka tuh kesusahan untuk keluar Ya, ke pet keluar. shop kayak gitu. Nah, Hmm. dan di perumahan itu tuh nggak ada yang jualan makanan kucing, nggak ada pet shop dan sebagainya. Akhirnya iseng lah kita dari makanannya kucing-kucing kita waktu ini. di Semarang ini ya. Ya, Iya. dari 2019 sampai 2020 itu 20. akhirnya kita punya nambah lagi 2, akhirnya 4 kucing. Oh, oke. Nah, akhirnya cobalah iseng-iseng nyoba yuk stok yuk barangkali Ya. bisa kayak gitu. Dan itu kan Covid itu kan kita pas itu lagi WFH juga kan dari Ya, kerjaan ya, kita betul, gitu, betul. masih punya waktu lah buat nyari second job kayak gitu. Nah, terus ternyata loh kok lumayan kayak gitu. Nah, akhirnya itulah gitu. Oh, oke kita cobalah di Semarang nih kayak gitu. Terus berlalu-lalu terus lumayan juga. Akhirnya kan pendapatannya itu bisa buat menghidupi kucingnya sendiri. Oke. Ya kan? Karena Oke. Karena konsepnya gini, saya menariknya begini. Terkadang ada sesuatu hal yang harus tinggalkan. Contoh, resign dari pekerjaan untuk ngurusin ini. Itu kan keputusan yang berat. sangat berat itu. Sangat berat. Memang sangat. Kenapa se-respect itu kalian dengan kucing, kalian berdua? Atau memang ada sisi bisnis, karena sisi bisnisnya menjanjikan? Iya. Atau ada hal lain, karena mungkin ya kita bisnisnya berdua aja, suami istri enak gitu, bareng kemana-mana gitu. Yang mendasari apa? Sempat keluar kerja waktu itu ya? Memutuskan keluar Dari kerja? 2023 sih akhirnya 23. dari Semarang itu. Memutuskan itu hanya untuk memilih kucing? Iya. Iya. Oke. Konsen ke Konsen ke pet kita shopnya gede ini pet shop ini kayak Hmm. gimana gitu. Hmm. Jadi apa namanya, konsen pet shopnya jangan hanya pet shop aja nih, kita nggak jualan berbagai macam makanan, kebutuhan kucing dan hewan-hewan lainnya, tapi kita coba bikin grooming dulu waktu itu. Oke. Habis Men, itu ini kan keputusan berat waktu itu. Iya. Sempat istiqoroh begitu. Ya, gini ya, memberikan pengertian pada penonton kita, cara komunikasi kalian untuk berani memutuskan sesuatu, meninggalkan yang besar lah, mulai dari nol lagi. iya memang dari nol lagi. Iya, sebagai suami seperti apa gitu misalnya? Berat banget loh itu. Sangat berat sekali, tapi mau gimana lagi ya, maksudnya kita juga memang memutuskan untuk resign itu, kita sama-sama istirahat ya. Waktu itu kita kan juga lama untuk dapat babynya. Oke. Nah, kita memutuskan rehat dari apa namanya, dari dunia kerja itu tadi. Oh, mungkin kita harus rehat nih, kita rehat pulang, kita sembari mikirin ini dulu, kita cari apa job, maksudnya kita cari bisnis apa gitu. Terus akhirnya kok kepikiran, daripada mikirin bisnis ini, kenapa nggak gedein Yang pet shop ada. yang kita bangun dari Semarang, yang apa ya, dari berawal dari satu etalase di dalam garasi, kita bikin seperti ini aja gitu. Oke, berarti yang di Semarang udah nggak ada. Udah yang enggak. ada. Akhirnya Nggak tahun 2022 ke 2023 ya kita Iya, 23. pindah ke sini akhirnya itu Full. kan untuk memutuskan resign dari kerjaan kita yang sebelumnya itu.
ya udahlah kita gedein ini, itu juga Kita ada konsen. kucing-kucing yang perlu dirawat dan difokusin lagi kayak gitu. Oke. Akhirnya ya udah kita gedein di sini di Malang yang Oke. awalnya hanya pet shop aja. Ada spesialisasi nggak Toby House ini khusus yang ras atau Oh enggak. all jenis? Kalau So, kita nerima semua jenis kucing. masalahnya kan ada orang iseng naruh dia nemu nabrak kucing dalam kondisi sakratul maut tiba-tiba Iya. pulang. Ada Iya, beberapa ada. Setega itu. Jadi kebetulan aku sendiri nih. Iya, iya. Jadi waktu itu kita masih belum stay di Malang. Nah, Kebetulan kita pulang ke Malang waktu itu. Aku buka toko Oke. sendiri nih. Kok di depan toko ini ada kardus kecil. Ternyata ada uduk kucing kecil, aha. kondisinya kakinya satunya kayak patah ya, Yang belakang atau depan? yang belakang. Oke. Setelah itu cuma dikasih minuman. Nah, habis itu ya, kok kayak kita gimana gitu Iya, ya, mau betul. dibiarin juga kasihan. Akhirnya ya kita rawat sampai ya beberapa, kalau ada kayak sangkal putung ya kita Iya, bawa iya, ke iya. sangkal putung, tapi Oke. adanya dokter ya Oh, kalau iya. kucing ya. Ya kita bawa ke dokter. Habis itu nggak lama setelah itu kita lepas adopt. Oke. Bagi siapa aja yang mau, kita posting dimanapun, di medsos manapun, baru kita Tanpa menggantikan apa-apa. nggak menggantikan apa. Berarti pure ini soal ini ya, bukan hanya soal bisnis, soal duit lah, gampangnya seperti itu. Jadi ada sisi kemanusiaan yang Iya, dibangun juga di sini. iya. Oke. Karena awalnya dari hobi itu sih, dari rasa Iya, sayang iya. kita ke kucing ini Iya. kayak gitu. Kalau di mana kan banyak teman-teman community ya soal kucing begitu. Sorry, ada orang yang tiba-tiba menjadi ahli kucing banget gara-gara konten. Banyak sekali. Iya kan, tiba-tiba Iya, jadi banyak ahli sekali. kucing banget gitu. Tapi faktanya sebenarnya untuk pengetahuan tentang kucing, kehidupannya, lalu juga perilakunya bisa dipelajari nggak? Karena ras beda loh. Kucing itu, tiap kucing kan beda-beda. Bisa. Gitu. Bisa sih, Bisa ya. bisa untuk dipelajari bisa ya. Kalau misalnya basic untuk perawatan atau enggak sehari-harinya kayak gitu tuh mungkin bisa dipelajari lewat pengalaman kayak gitu Oke. kan. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak lebih dalamnya, penyakitnya atau menyembuhkan atau apa kayak gitu, itu mungkin harus ke dokter hewannya langsung. Iya. Karena kita nggak ngerti tuh dalamnya si Oh, kucing iya, ini iya, harus betul. kayak gimana kayak gitu. Oke. Nama Toby dari mana? Kucing pertama. Oh, mana kucing pertama? Kucing pertama ada di situ. Kucing pertama kita itu namanya Toby. Namanya Kita Toby. ngerawat dari Dua bulan ya apa kebetulan ya? sebenarnya itu judulnya Nama. ceritanya itu si Toby itu berawal dari dia ini ulang tahun, terus Oh. udah lama pengen kucing, akhirnya kok waktu itu kita pulang kebetulan ada temen kita sekolah di Man waktu itu pernah Nawarin. bilang sama Oh. saya, kamu katanya mau kucing gini-gini. Sebenarnya aku takut, tapi ya udah nggak apa-apa deh. Akhirnya kita ambil sendiri. Kita ngerawat mulai kecil. Dia ngasihnya dia mungkin sekitar umur 2 bulan apa ya? Kecil. belum sampai 1 bulan aja, belum sampai, masih kecil sekali. Kecil. Ya, terus akhirnya tak jadikan kado, kasihin dia ngasih Ada namanya Bita. Toby. Ini. Oh, iya. Nggak pakai kertas. Oh, iya, Pak. Aduh. Ibu ngikut jadinya. Ya, terus tak kasihin ke dia. Akhirnya seneng. Akhirnya ya dikasih nama Toby itu. Oke. Inspirasinya dari mana Toby? Nama Toby. Apa ya? Nggak tahu, tiba-tiba pilih Kepikiran aja. Mungkin Soalnya scrolling nama kayak. kucing Unik-unik. Aneh ya. Iya, aneh. Bahkan lebih keren daripada yang punya kan. Oh, pasti kalau itu. Bener. Namanya Marco gitu. Pemiliknya Jajang. Iya kan? Beda, Iya. gitu kan ya. Tapi ada yang membedakan. Bagaimana perilaku masyarakat sekarang sangat mudah untuk mendapatkan knowledge soal memelihara kucing, lalu juga perilaku kucing, mengenal kucing lah. Bahkan sampai sakitnya pun, saya mengatakannya sih agak berlebihan ya. Siapa sih bisa ini? Nah, lalu datang ke sini, datang ke Toby, menjelaskan ini harusnya begini. Pernah nggak dapetin klien seperti itu? Lebih tahu daripada kalian yang pengalamannya bertahun-tahun gitu. Adalah namanya customer kan udah karakteristik orang kan kayak gitu tuh. Ngadepinnya gimana tuh? Ya udah kita dengerin aja kayak Oh, gitu. Kita gitu. dengerin. Karena kalau misalnya
sepengalaman ya, biasanya kalau misalnya semakin kita bantah, nah dia takutnya kan jadi trust issue juga nih sama kita kayak gitu. betul. Akhirnya malah kok gini sih pet shopnya, ya akhirnya ya udah kita dengerin aja. Kita ambil informasi yang positifnya, yang negatifnya ya udah biarin kayak gitu. Kalau di manusia kan ada psikolog ya. Kalau kucing juga ada yang seperti itu juga. Atau kalian belajar sendiri loh jadi psikolog kucing. Ini kayaknya mau sakit, ini kayaknya mau kawin. Gitu. Otodidak sih, Otodidak sih. karena Jadi dari pengalaman. Jadi udah. kalau kayak mau kawin ya, sebenarnya nggak tahu karena punya temen yang apa namanya sama-sama pelihara kucing. Oh mas, ini kayaknya ini. Oh berarti ini tandanya kayak gini tuh kayak gini. Maksudnya kayak kayak birahi. Dia lagi birahi nih. Dia tuh apa namanya istilahnya apa? Pipis di mana-mana itu? spraying. Spraying. Kalau cowok ya spraying di mana-mana. Cewek juga tapi nggak sebanyak cowok. Nggak ada beda dengan kucing ya, pipis di mana-mana. Oh iya. Nah itu sampai biasanya di pojok-pojok rumah. Dia nandain juga. Nah itu kalau udah kayak gitu akhirnya, mas ini kayaknya perlu dikawinin deh kayak gini-gini. Oh kalau kayak gini harus dikawinin ya, iya. Terus bulunya rontok. Oke. Gitu. Dan Akhirnya. detailingnya dari kalian semua dong ya. Iya. Oke. Ada beberapa, kalau di sini Riti, mahasiswa atau ibu rumah tangga atau pengusaha yang masuk ke sini? Atau random semua? Random. Random sih, semuanya ada. Random. Semua ada. Semuanya Iya. ada. Kita juga kayak kaget juga sih pas di sini tuh. Saya pikir kan memang bisnis kucing dulu tuh sempat banyak di sini pet shop satu Iya, jalan ini tuh betul, bisa sampai betul. 4 sampai 5 kayak gitu. Cuman ya udahlah kita positive thinking aja kayak gitu. Kita lihat nih market pasarnya tuh kayak gimana. Targetnya pun juga kita nggak muluk-muluk nargetin harus ke yang muda-muda nih karena hobi kayak gitu. Ternyata setelah dibuka bahkan dari yang muda, tua, laki-laki, perempuan itu kesini. Anak kecil pun kadang kesini cuman beli snack yang 2000-an kayak gitu. Makanya loh kok lucu sih kayak gitu. Oke. Kalau sekarang trennya adalah memberi makan kucing di jalan. Nah, Street ya, feeding. street Oke. Street feeding. Ya. Menurut kalian seperti apa? Menurut ya karena kita juga melakukan seperti itu. Jadi kemana-mana di kendaraan pasti ada makanan kucing. Entah kita lagi makan di warung, kita lagi jalan kemana, terus kita ada kucing ya kita pasti bawa entah itu snack, entah itu dry food, makanan kering atau makanan basah kita pasti bawa. Sama ngajarin si kecil biar berbagi caranya ngasih kucing. Dan alhamdulillah biasanya kalau anak kecil kan takut nih ada kucing, takut gini. Kalau sama anak saya enggak. Sama malah dipegang-pegang, dia malah kayak jadi kayak temennya semua. Sini ya? Iya. Diajak ngobrol juga. Mungkin iya ya. Kalau di Tobi yang sempat ngobrol sama Joki, kalau di Tobi ini yang menjadi ikonnya adalah Maine Coon. Iya, mix Maine Coon sebenarnya. Mix Maine Kalau Coon. Maine Coon itu asli dari Norwegia. Amerika Norwegia. Oh, Amerika Norwegia. Iya. Kan kucing itu gede-gede. Mm-mm. Yang paling besar jenis itu. Iya. Kalau yang terbesar sih ada karakal dan ada serval, ada karakal. Dan setiap jenis beda penanganannya. Beda. beda. Makanannya beda, Yang terus paling sulit jenis apa menurut kalian? Kalau yang sepengalaman kita atau Maine Coon sih? yang kalau yang di sini. Ya, sepengalaman mungkin punya customer atau Oh. apa. Iya, Maine Coon. Maine Coon. Faktornya. Beda makanannya Besar. Nah, atau makanannya jenisnya. sih kayaknya, dan dia tuh instingnya itu beda kayak gitu. Karena kan kita punya yang mix Maine Coon kan. Nah, ini bapaknya itu yang pure Maine Coon. Nah, secara makanannya sebenarnya sama aja, cuman memang dia itu suka yang mentahan. Porsinya lebih besar Nah, juga. porsinya juga lebih banyak. Kalau misalnya ibaratnya kayak kucing-kucing biasa ini ayam rebus, daging rebus kayak gitu doyan kan. Yang mentah itu nggak doyan. Tapi kalau Maine Coon itu dia doyan. Nah, mungkin dari itu instingnya itu udah beda kayak gitu. Mungkin karena apa ya? Kucing hutan ya. Oh, dia. Kan aslinya kan kayak kucing hutan dia. Terus kalau dikasih makanan yang jadi rebusan, kalau lainnya ini mau karena kan kebanyakan Persia. Persia terus Himalaya ada. Kalau Maine Coon agak beda sendiri. Kalau Maine Coon saya nih Mix kita juga. ya maksudnya sepengalamannya kita ya, karena kita punya mix Maine Coon. Kita kasih daging yang rebus malah nggak mau, tapi kalau pas dagingnya masih merah, Masih mentah. lahap Iya. sekali. Itu yang paling apa namanya? Asik kalau bawa ke sini kayaknya. Biar ada gambaran juga seperti apa model Maine Coon. Fred sama Bocil. Fred Oh, aja. dia bilang Fred. Lagi kondisinya kebetulan lagi flu ya? Iya sih sebenarnya. Oke.
Tapi enak kalau kucing nggak pakai masker kan ya. Enggak. Nah itu Boleh juga. nih di bawah sini Oh, biar oke. kita tahu seperti apa. Apa ini aja si Eren? Fred ya? Nah, tuh kan namanya beda-beda. Ada Aaron, ada Fred. Tapi pemiliknya namanya Joki. Ada juga saya Mario. Nah beda-beda kan. Nah yang membedakan kalau gini, Job, kalau melihat dari beberapa jenis yang muncul gitu ya. Di sini kan juga ada pacak juga gitu. Ada nggak pilihan bagi customer yang datang ke sini? Karena ini kan ada sisi liarnya juga. Ya kalau main food itu yang nggak tahu takutnya dikira modelan kucing kampung. Iya, benar. betul. Iya memang. Terus ya kayak kita jelasin, ini ya kalau kayak gini nih mix Maine Coon, nggak ada kucing kampung kayak gini. Kayak ini contohnya, ini termasuknya dia Big Bone, tulangnya besar sekali. Iya, gede. Padahal kecilnya seperti ini, Ini juga. si Oren ini, tapi gedenya ya kayak gini karena mix Maine Coon. Bapaknya pure Maine Coon, ibunya Persia. Persia, Kebetulan ini besar. ibunya ada di sini. Ini yang nomor 7, namanya Batsu. Ini Persia. Oke. Jadi unik ya, menariknya ketika kita membongkar sesuatu dari jenis kucing yang ada, yang membedakan menurut kalian, yang paling mudah perawatannya kucing apa? Tetap Kalau kucing Persia, apa? Oh, malah Persia. tetap Persia. Sebenarnya kalau yang gampang perawatan ini si domestik ya. Iya. Kayak gitu, karena Kampung gitu ya. karena Ya, karena kalau kucing. domestik itu entah kenapa dia itu dari tahan tubuhnya itu aduh udah kayak nggak dia maksudnya kalau sakit gitu nggak diobatin pun juga bakal sembuh sendiri kayak Oh, gitu. oke. Tapi kalau misalnya Persia gini agak manja kayak gitu. Oke. Cuman oke. kalau dibandingin untuk yang kucing ras itu gampang sih lebih Persia yang short hair ya, Short gitu hair. yang short hair. Yang lebih. Oke. Karena dia nggak bulunya pun nggak bakal rontok kalau Karena long hair banyak kan orang yang alergi sama bulu. Iya, Hmm. iya, betul, betul. Sampai akhirnya sebenarnya dia kucingnya long hair sampai digondolin sendiri di layan kak. layan Oh. kan. Kan kasihan kucingnya juga Oke. karena Coba saya bergeser soal kalau ini mungkin jadi bagian juga pengetahuan kalau kita berbicara soal wanita dan juga kucing, ya kan? Selalu identik seperti itu. iya. Ya, menurut pengalaman kalian sebenarnya yang efek sih, yang efek apa enggak sih Mbak Renita? Apa tuh? Oh, Perempuan dan juga tingkat dari wanita, Iya. mulai dari kesuburan dan lain Betul. sebagainya. nah orang sekarang itu kan maksudnya orang awam orang-orang lah berpikiran itu tuh bahwa kalau misalnya kucing itu bakal ngefek ke kesuburan. Betul. Nah sebenarnya selama si wanita ini tidak handle langsung ke kucingnya itu sebenarnya nggak masalah karena si yang bermasalah ini kan apa namanya virus Kotorannya. apa Tukso. tokso kan yang ditakutkan Oh. si bakteri atau virus tokso ini kan itu berada di kotorannya. Nah selama kita nggak handle kotorannya ataupun kita memegang gitu dan langsung dicuci itu sebenarnya insya Allah nggak apa-apa kayak gitu. Toh Kalau juga- orang dulu kan Hmm. taunya, oh kalau kucing, oh kamu jangan kebanyakan megang kucing nanti Megang kamu Hmm, nggak susah punya Iya. anak dan lain dan Hmm. sebagainya. Sebenarnya iya nggak juga karena kebetulan juga istri saya waktu itu memang kita agak lama nih Betul, mbak betul. punya baby, tapi waktu kita sering kontrol ya itu untuk toksonya kita nggak ada ya waktu itu ya, jadi negatif judulnya. Memang. Jadi, kan dulu kan kita memang agak lama sekitar 3 tahunan dari Hmm. nikah itu. Nah kita takutnya kan karena kita pelihara kucing, Iya. mertua, orang tua itu pasti bilang itu mungkin karena pelihara kucing Ya, nih kayak gitu kan. Nah pasti kita ya. takut sendiri nih apa iya. Akhirnya setiap 1 tahun sekali itu aku pasti ngecek tokso yang lengkap kayak gitu. Takutnya kita juga takut kan apa gara-gara tokso. Ternyata alhamdulillah bukan karena masalah tokso kayak gitu. Oke. Ternyata masalah kerjaan sebelumnya nih yang terlalu Oke, kerja yang iya. Oke, berarti Terlalu pagi-pagi pulang workaholic sih. malam kayak gitu. workaholic ya. Jadi emang agak berat sih untuk membedakan hal itu karena yang paling bikin gerisingan itu adalah judgement terkait dengan Nah, kucing, itu. gara-gara kucing. Iya, Gitu. benar. Kalau melihat dari apa yang ada sekarang, kalian melihat dari masyarakat Malang sendiri terkait dengan mereka terhadap kucing gitu, sudah sangat baik atau belum secara generalnya masyarakat Malang? Kayaknya jarang sih untuk kasus yang mendang kucing gitu di Malang ya. Kalau di Iya. luar kayaknya ada yang sampai di sate ya, segala. ada sih. Cuman ya tetap kalau pas kemana gitu, nggak semuanya orang itu bisa welcome sama kucing. Ya. Jadi mungkin entah takut, entah geli, entah risih. Kalau menurut saya kalau memang nggak suka diusir aja atau sebenarnya simpel. Kalau ngusirnya itu simpel. Kalau memang dia alergi kucing atau nggak suka dideketin kucing, cari aja air dicipratin aja. Dia pasti lari. Oh, pakai air. Iya. Oke.
Tapi kalau sampai nendang, nah itu yang saya waktu itu pernah nih sempat emosi nih ya, karena saya cat lover juga. Jadi akhirnya kalau waktu itu kita lagi makan di mana gitu ya, ya warung pinggir jalan biasa lah kan, banyak kucing, kita juga kasih makan, terus kayak Mas Mario bilang tadi gerisingan ya, ditendang. Saya bilang jangan gitu kan Bu, itu sama-sama makhluk hidup juga, ibu-ibu. Yang rating kanan belok kiri. mungkin ya. Nah terus saya kasih edukasi, tapi ya namanya orang tua ya, merasa wah aku lebih tua dari kamu masa ini dan itu, ya udahlah, kalau nggak mau diusir dicipratin air aja. Ya saya ambil kucingnya, saya kasih makan. Enggak. Ibunya yang kasih makan? Oh bukan, kucingnya Mas. Kucingnya. Kasihan dong kalau ibunya. Kalau kita bergeser sedikit soal regulasi ya. Regulasi itu selalu diatur soal kalau misalkan tempat-tempat fasiliti di Malang inilah yang welcome terhadap para kucing itu sebenarnya menurut kalian itu ada pandangan apa sih? Mungkin terkait ini ya, aturan untuk menendang kucing, membuang kucing, harus ada aturan sendiri sebenarnya. Iya. Harusnya setuju sih. Jadi kan kalau di Malang ini ada beberapa ini ya, saya juga kurang tahu namanya. Itu ada beberapa namanya yang benar-benar shelter ya. Kalau kita kan bisa dikatakan shelter sementara. Nah, ada yang permanen shelter, mungkin ada. Kalau yang teman saya bilang itu di sekitar Singosari atau Lawang. Itu mereka menerima seperti ini, kayak kucing sakit, kucing, tapi juga mungkin kita nggak asal naruh ya, gitu loh. Kita juga harus bantuin kasih makan apa gitu. Terus kalau menurut kalau yang untuk regulasi yang tadi itu, jadi ya kalau bisa itu kayak orang-orangnya itu jangan, kalau memang nggak suka itu jangan sampai menyakiti, itu aja sih, simpelnya itu aja, jangan sampai menyakiti gitu aja. Jadi regulasi ini perlu sepertinya. Mungkin bagi calon kepala daerah harus juga ada. Jadi dukung sama cat lover ya. Oh iya, pasti itu. Pasti banyak yang seingat saya tuh ada yang komunitas itu kayak memperjuangkan regulasi tentang kucing kayak gitu kan, entah apa ya, steril kucing, steril kucing, aku nggak tahu gimana. Cuma tuh sampai sekarang kan memang tidak ada kejelasan yang jelas kan, regulasinya itu jalan apa enggak kayak gitu. Agak susah juga sih kalau ngomongin regulasi tentang perkucingan ini. Iya, sebenarnya bukan hanya kucing juga, tapi hewan peliharaan mungkin ya. Iya. Gitu. Dilihat dari sekarang dengan jangka panjang yang muncul untuk kucing, bisnis kucing itu menjanjikan ya. Karena saya masih agak sedikit rancu dengan kata-kata mahar ya. Dengan kata-kata mahar yang muncul itu, saya merasa jangan diduitin, tapi diganti dengan mahar. Sama aja sebenarnya. Iya, sama aja. Gitu. Ganti pakan. Iya. Nah itu istilah seperti itu. Ya. Saya bingung sebenarnya, bingung beneran. Kalau ngomongin bisnisnya, bisnis. Itu kan masuknya ke adopsi ya, untuk adopsi. Kalau misalnya ngomongin bisnis sih menjanjikan, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya untuk yang keras ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya sebenarnya kan kenapa kita ngomongin mahar kayak gitu-gitu, karena untuk biar nggak biar kita bilangnya nggak jual beli kayak gitu loh. Karena kan jual beli hewan itu kan memang dilarang kan kayak gitu. Sebenarnya bukan hanya kucing ya? Iya, kayak gitu. Akhirnya kita haluskan dengan kata-kata di mahar atau diganti pakan kayak gitu. Nah. Dan itu untuk harga atau rate harganya sebenarnya ngikutin pasar atau perawatannya yang memang. Kalau dari kita lihat pasar dulu memang, tapi memang kita juga kita menentukan harga itu karena ya kita ngerawatnya kayak gini nih. Misalnya kita kasih makanan yang mungkin agak bagus, kan ada yang burger gitu. bukan kebab Mas. Kebab makanya. Maksudnya itu kayak makanan yang lebih sehat daripada makanan-makanan yang harganya yang asal murah aja gitu kan. Ada yang untuk bisa bulunya lebih halus, lebih mengkilat, ada yang dia bisa jadi lebih sehat, lebih gemuk, lebih ini. Jadi makanya kita karena harga makanannya segini, ini loh makanannya, kita juga ngasih harganya. Maksudnya kita ngasih mahar, jangan bilang harga deh. Kita ngasih maharnya agak
mahal karena Oh. perawatannya seperti ini Yang sering. repot nggak bisa dilanjutin nanti ya. Ya makanya itu kan tergantung orangnya juga Ada sih. yang balik nggak? Ngambil dari sini terus karena aku nggak bisa mas gitu. Ada yang balik ke sini lagi ya? Ininya apa namanya? Ngerawatnya, Balikin kucingnya balikin ke sini. kucingnya ke sini. Oh, alhamdulillah enggak. Nggak Nggak ada. Oh, berarti Cuman ya apa ya? Ya saya tekankan lagi. Ada yang adopt dari kita, cuman dia itu, oh kalau di sini kok rancu masalah mahar ya waktu itu ya. Jadi kayak, oh ini kok maharnya segini, kok Membandingkan. kucingnya kayak gini, harusnya kan kayak gini loh. Kan saya sudah bilang ini rasnya mix Maine Coon, Oh, ya, bukan campuran. pure Maine Coon. Kalau saya bilang pure Maine Coon, saya bisa kasih harga yang lebih mahal Ya, dari sih. itu. Saya bilang berapa kalau main kun? Maharnya? Segitulah. Segitulah. Ini yang gede aja mahal apalagi yang kakinya pendek ya? Wah, itu lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Oke. Sebenarnya range harga itu apa namanya? Harga pasar itu kan buat range harga kan, harga Iya. terendah untuk nentuin harga terendah sama harga tertinggi. Oh. Nah, untuk kita nentuin harga itu kucing kita itu kualitasnya kayak gimana sih? Apakah yang di Iya. paling bawah, apakah yang di paling atas? Nah, dari situ sih kayak gitu. Oke. Terus kemudian pas pada saat kita lepas adop, kita benar-benar ngasih tahu nih bapak ibunya apa. Memang kalau misalnya untuk catering sendiri kita belum punya catering yang pedigree ya. Iya. Pedigree itu yang bersurat gitu kan Mas. Nah, kita masih cateringnya catering home. Home Apa catering, ya, home lah, catering? rumahan lah. Kucing sendiri lah Iya, yang iya. udah tahu jelas parentnya tuh mana, indukannya tuh yang mana aja dan kita rawat sendiri kayak gitu. Oke. Nah itu pasti kita kasih tahu bapaknya yang mana, ibunya yang mana, sehingga nanti pas yang adopt itu dia akan paham, oh mana sih yang pure kayak gitu-gitu. Kadang tuh gini Mas, agak keselnya sih sama Iya, customer iya. tuh. Customer tuh pinginnya yang pure, Hmm. tapi harganya yang miring. Iya. Iya kan? Pasti. Nah, kayak gitu. Dia tuh beranggapan bahwa misalnya nih yang kemarin tuh ada sempat komplain masalah Maine Coon kayak gitu. Maine Coon memang sudah dijelaskan dari awal itu dia ini mix Maine Coon kayak gitu dengan harga sekian kayak gitu. Yang jauh di bawah dari harga Maine Coon-nya. Tapi mereka itu beranggapan bahwa itu tuh Maine Coon sampai dibawa ke dokter dan Wow. dokter pun bilang ini bukan Maine Coon tapi memang ada turunan. Komplainlah ke kita. Nah, kita kan jadi serba salah. Iya, ya pasti. Kita jelaskan kalau misalnya memang kayak gitu, kesini aja nggak apa-apa kita ngobrol bareng karena memang range harga Maine Coon tuh nggak segitu. Kalau Ya, emang ya. mau pure Maine Coon ya mending nyari yang pedigree langsung nih udah Oh, jelas oke. parentsnya ada sertifikasinya kayak Nasabnya gitu-gitu. itu ada ya? Iya betul kayak gitu. Nasab. Iya, nasab. Bin Ada- dan bintinya Iya, jelas kayak gitu. Bintinya jelas. Kadang sampai dijadikan Nasab. foto keluarga. gitu. Iya kayak gitu. Mungkin saya kalau punya saya pajang juga. Bisa gitu biar tahu bapak sama ibunya gitu. Oh. Tapi mungkin yang terakhir, ketika bicara soal bisnis ya, tentang ini operasionalnya itu buat teman-teman ini semoga bisa menjadi inspiratif juga. Bukan hanya soal gak semua orang itu suka sesuatu terus dia buka bisnis. Kadang pure untuk bisnis. Kalian punya pesan apa? Segitu. Boleh. Apa tuh? Jadi kalau kalian niatnya bisnis soal berkucingan atau hewan peliharaan dan sebagainya, ya pure aja soal bisnis gitu lah. Tapi jangan sampai kalian itu mengambil keuntungan yang gede banget soal itu. Sekarang ya terus terang aja jadi objek kan, entah itu dari bahan konten, entah itu Iya. dari bahan endorse. Sementara nggak dapat apa-apa, mungkin diganti pakan aja. Yang dapat Iya. kan yang punya gitu kan. Punya pesan apa Kak? Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin bisnis tuh, pada saat kita buka bisnis itu memang biasanya orang itu pasti akan bilang, dilihat dulu dari hobi atau nggak dari Iya. kesukaannya kayak gitu. Tapi kita juga harus memperhitungkan juga kayak gitu. Apakah memang bisnis ini tuh kedepannya akan layak, jangan sampai hanya viral-viralan aja Iya. kayak gitu ya kan. Terus kemudian untuk ada juga dipertimbangkan juga untuk biaya operasionalnya kah. Terus kemudian nah itu lagi sebenarnya prinsip orang kan beda-beda ketika berbisnis, apakah dia akan menjual satu barang dengan margin yang tinggi Iya, atau enggak margin yang rendah kayak gitu. Nah itu tergantung pribadi masing-masing sih mau Oke. pilihannya kayak gimana. Cuman kalau saya sih kalau kita lebih suka untuk cari margin yang rendah biar customer ini akan repeat order ke sini. Yang penting jalan. Iya, Iya. betul. Kemudian, nah jadi ibaratnya cuannya kecil menjadi besar ya Iya, gitu, iya, menjadi iya, besar betul. daripada besar sekali, tapi ya udah kayak gitu. Akhirnya nggak ada repeat lagi kayak gitu. Oke. Dari sisi bisnis, kalau dari sisi perkucingannya, apa pesan yang bisa disampaikan?
Pada warga masyarakat Malang, udahlah berhenti, jangan menyakiti kucing dan sebagainya. Itu harus khusus. Iya, mungkin kalau buat orang-orang teman-teman ya yang bukan cat lover atau itu, kalau nggak suka jangan sampai disakiti, gitu aja. Cuman mungkin udah diusir pakai air, kalau memang nggak bisa dicipratin siram sampai dia pergi, udah itu aja. Terus mungkin pesennya satu lagi, kalau memang kita niat mau kayak kita nih hobi nih ya, hobi pelihara, ya kita harus all out. Maksudnya ya memang kita punya kepentingan, maksudnya punya keperluan sendiri ya. Tapi kalau memang kita udah niat mau hobi, ya udah mau nggak mau ya urusan itu hobimu itu gitu loh. Kayak kucing ya udah. Karena banyak orang yang cuman mungkin punya kucing akhirnya sorry ya kalau mungkin karena circle-nya, oh aku punya kucing ini, akhirnya FOMO, dia pelihara BSH, dia pelihara yang sping, dia nggak enak sendiri, aku pelihara yang Maine Coon misalnya. Terus akhirnya cuman dirawat waktu main sama teman-temannya aja. Setelah itu kalau udah di rumah nggak diajak main, nggak dikasih makan yang benar, nggak dirawat, nggak di grooming dan lain-lain. Sebenarnya perlu ya untuk kucing itu main juga seperti. Iya. Perlu, tetap perlu. Kayak gini, kayak teman-teman yang nitip di sini nih, tetap ada jamainya. Jadi nggak melulu dia harus di dalam cat room kan juga bosan nih. Betul. Tempat kita mungkin sekecil ini ya, cuman kecil. Tapi tetap kita usahakan main 5-10 menit, habis itu putar-putar di sini. Main apa, kerincing-kerincing, habis itu kita masuk lagi gitu. Berarti harus ada activity yang terus berjalan. Iya, ya. betul. Balik kerja, ada kucing, mainin kucing gitu, ya kan? Daripada main hati orang. Nah, itu bahaya, benar kan? Ini mungkin yang belum ada adalah jenis Catwoman kayaknya. Yang mungkin juga disukai oleh ya para penonton. Saya sampai takut salah ngomong saya. Oke, obrolan kita di hari ini soal hotel tentang kucing ini dan juga pesan yang disampaikan para owner ini memang menjadi satu pesan khusus ya, bahwa sebenarnya kucing itu juga butuh sesuatu yang harus ada juga kita punya respect sendiri pada kucing, dan itu bukan hanya kucing ras ya. iya. Kalau bisa kucing yang Semua jenis kucing, apalagi domestik, yang kan kita kebanyakan juga domestik yang kita temuin di jalan. Nggak semua kucing ras kan yang ada di jalan itu. Terkadang kucing ras tuh dibuat gengsi-gengsian. Nah, betul. Apalagi yang Scottish, Iya. yang kutiknya, kupingnya gini. Iya, yang katanya kalau orang nggak tahu kucingnya cacat ya. Iya, itu kan. itu pernah saya tahu itu. Apalagi yang kucing semakin pesek semakin mahal ya. Nah, betul. Gimana nggak ada hidungnya? Oke, Mas Zaki, terima kasih. Bareng, terima kasih banyak. Inilah ruang tamu yang membahas apa aja di sini, tapi bisa memberikan makna yang berbeda dan juga knowledge yang luar biasa untuk Anda semua. Saya Mario. Saya Joki. Dan Renita. Oke, mengucapkan terima kasih and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.